Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 1 Desember 2025. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur. Kita mau katakan, I love Monday because it is lucky Monday. Kita juga masuki bulan Desember. Suasana Natal mulai terasa meski baru dalam minggu Advent yang pertama. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan menjadi martir di bumi pertiwi Indonesia. Beato Dionysius lahir 12 Desember tahun 1600 di Prancis. Ayahnya adalah seorang dokter dan nakoda kapal, dan ibunya adalah seorang aristokrat Prancis yang namanya Harum. Semenjak kecil, Dionysius sudah mengikuti ayahnya mengarungi luasnya samudera, dan ketika berusia 19 tahun, ia menjadi seorang pelaut nakoda ulung. Melihat banyak daerah-daerah yang ia kunjungi belum mengenal Tuhan, Dionysius memutuskan untuk menjadi seorang misionaris. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637. Dan diutus untuk bermisi sampai ke tanah Aceh di Indonesia bersama dengan Bruder Redemptus. Bruder Redemptus lahir pada 15 Maret tahun 1598 di Portugal. Ia lahir dalam keluarga petani yang miskin namun saleh dan taat beragama. Pada tahun 1615, Redemptus mengundurkan diri dari dinas ketentaraan karena ia menjadi biarawan, dan ia bergabung dengan para biarawan Karmel di Goa, India. Ketika sampai di tanah Aceh, Dionysius dan Redemptus awalnya disambut dengan ramah. Namun keramahan orang Aceh ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Belanda sudah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan kekatolikan di tanah Aceh. Karena itu, semua anggota misi yang datang ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama 1 bulan mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sungguh mengenaskan. Romo Dionysius dan Bruder Redemptus wafat sebagai martir pada 27 November tahun 1638. Mayat mereka konon selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius yang dibuang ke laut dan sebagian jenazahnya dibuang ke hutan senantiasa kembali secara utuh di tempat di mana ia dibunuh. Maka akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien dan kemudian dipindahkan ke Goa, India. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saat bulan puasa, bulan Ramadan, saya diajak oleh umat untuk pergi makan. Lalu umat ini izin sama saya mengatakan, Romo, boleh nggak saya bawa 3 mbak saya untuk buka puasa dan makan bersama? Wah, tentu saya tidak berkeberatan sama sekali dan senang bersyukur ada umat yang sungguh menjunjung harkat dan martabat sesama manusia. Dan sungguh saya merasa ini bukan gimmick atau sinetron yang sedang didramakan. Saya sungguh merasakan itu karena nampak sekali keakraban dalam obrolan di mobil, saat ngabuburit, saat makan bersama, bahwa umat dan asisten rumah tangga yang bekerja ini sudah seperti keluarga. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, sikap iman dari perwira Romawi dalam bacaan hari ini sungguh luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Pertama, perwira ini datang memohon kepada Yesus bukan untuk dirinya loh, tetapi untuk hambanya yang sakit, lumpuh, menderita, berbaring. Inilah sikap rendah hati dari seorang pemimpin yang mau peduli dengan bawahannya. Inilah sikap yang mau menjunjung tinggi harkat dan martabat sesamanya. Kedua, perwira ini menanggapi jawaban Yesus yang berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Namun perwira ini mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Sikap iman perwira ini hendak menempatkan Yesus sebagai pribadi yang penuh kuasa. Maka cukup dengan hanya mengatakan sepatah kata saja, cukup bersabda saja, maka segalanya akan terjadi. Luar biasa. Dan ketiga, ketika Yesus bersabda, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan perwira ini dengan penuh iman, dengan penuh percaya kembali pulang. Dan sungguh mendapati hambanya yang menderita dan lumpuh terbaring sakit itu pada saat itu sembuh. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kita pun diajak untuk meneladan sikap perwira Romawi ini. Sikap yang mau menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama. Sikap yang mau rendah hati dan peduli. Sikap yang mau menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa. Dengan cukup hanya bersabda saja, maka segalanya pasti akan terjadi. Dan sikap seperti perwira yang mau pulang karena percaya bahwa sabda Tuhan punya kuasa. Sudahkah kita punya sikap iman macam perwira tadi? Semoga kita mau berjuang untuk itu. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.